pertanyaan awal, menjadi penyuluh swadaya, kenapa tidak? Nah, muncul lagi. Anda petani maju dan peduli petani lainnya, jika iya, Anda layak menjadi penyuluh petani swadaya. Kita oleh pemerintah melalui dinas dianggap sudah berhasil dalam bidang usaha tani kita. Makanya kita layak ditunjuk untuk penyuluh swadaya dengan harapan mampu kita tularkan ke petani-petani lain. Petani swadaya mempunyai jiwa kepemimpinan agar mampu menggerakkan pelaku utama dan pelaku usaha di sekitarnya untuk mencontoh keberhasilannya melalui perubahan perilaku yang positif terhadap kemajuan atau disebut juga sebagai pelopor perubahan atau pembaruan. Artinya karena tadi kita sudah dianggap berhasil dalam satu bidang usaha, ya. Nah, maka dengan ditunjuknya kita tadi, harapannya kawan-kawan lain bisa mencontoh apa yang sudah kita laksanakan. Penyuluh petani swadaya memiliki konsistensi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluh pertanian dan rencana kerja yang telah disepakati bersama dengan penyuluh PNS. Peran strategis. Nah, pengertian peran itu sendiri apa? Ada yang tahu nggak peran? Peran sama dengan peranan. Nah, peran itu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Contoh, kita ditunjuk sebagai PPS, berarti peran kita sebagai PPS, ya, yang diharapkan mampu untuk membina kawan-kawan petani lain. Itu yang dikatakan peran. Nah, peranan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan. Nah, jadi peran ini baru akan ada artinya apabila kita sudah menerapkan mampu kita berperan atau berperanan dalam masyarakat. Nah, apa tadi kewajiban kita telah ditunjuk? Membina kelompok. Antara peran dan peranan ini adalah kedudukannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena ada kecenderungan akan timbul sesuatu harapan yang baru, kemudian akan bersikap atau tidak atau berusaha untuk mencapai dengan cara kemampuan yang dimiliki. Strategis adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, artinya kurun waktu ini kurun waktu tertentu yang sudah ditetapkan, itu yang dikatakan strategi. Nah, punya Undang-Undang 16 maka muncullah paradigma baru yang mengatakan bahwa penyuluh PNS itu akan mempunyai peluang sangat strategis di masyarakat. Barulah muncul istilah penyuluh swadaya itu perannya sangat strategis. Arti strategis sendiri adalah baik letaknya. Nah, artinya baik letaknya di sini kita penyuluh swadaya, maka kita ditempatkan di desa kita sendiri, di kelompok kita sendiri. Maksud dengan peran strategis adalah peran seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di tempat yang mendukung untuk dapat tercapainya apa yang telah dia tetapkan sebelumnya atau rencana kerja yang telah ditetapkan. Ini kenapa PPS itu dikatakan mempunyai peran strategis? Karena dia langsung ditempatkan di mana dia tinggal, dikasih kelompok binanya di mana dia tergabung dalam kelompok tani itu. Nah, secara otomatis, secara psikologis, tentu kita sudah paham dengan kawan-kawan anggota kelompok kita. Maka kita akan lebih mudah untuk memasuki apa yang mau kita sampaikan. Peran strategis penyuluh swadaya dalam paradigma baru.
salah satu sisi paradigma baru penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif, bukan penyuluhan yang searah. Dalam partisipasi, penyuluh saya dapat memainkan peran secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupan komunitasnya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan. Kenapa penyuluh pertanian swadaya memiliki peran yang strategis? Kita tinjau dari keunggulan penyuluh swadaya. Beberapa sisi keunggulan penyuluh swadaya dibanding dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta. Pengetahuan dan keterampilan teknologi lebih kuat, masih spesifik karena mereka adalah pelaku langsung pertanian di lapangan. Artinya apa? Kalau misalnya petani itu dia berhasil di Jawa, otomatis secara teknik dan budidaya Jawa dalam tata tekniknya apa segala macam pasti dia kuasai. Walaupun itu hanya satu komoditi spesifik lokalitas. Itu keunggulannya. Lebih mampu menciptakan penyuluhan yang partisipatif. Ini karena penyuluh swadaya hidup di antara petani, mengalami secara langsung perasaan dan masalah petani, menjadi bagian dari semangat petani karena terlibat secara partisipatif dalam kegiatan pertanian di komoditasnya. Penyuluh swadaya juga orang dalam yang tidak perlu lagi belajar psikologi petani dan sosiologi masyarakat desa. Ini yang bagi penyuluh swadaya itu diangkatnya dari anggota petani yang tergabung dalam kelompok tani yang keseharian ini hidup dalam komunitas kelompok, maka satu sama lain secara psikologi tujuan kita pun sudah tahu. Nah, kalau Bapak A ini tipikalnya seperti ini, harusnya kita mau masuk caranya seperti ini. Kalau ini seperti ini. Nah, kenapa PPS mempunyai peran strategis? Sebagai anggota komunitas, penyuluh pertanian swadaya lebih mampu memainkan peran secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupan komunitasnya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam proses pembangunan sehari-hari. Secara teoritis, keberadaan tokoh lokal akan lebih mampu menghasilkan partisipasi interaktif. Artinya, tokoh lokal itu ya dari kita BPS. Itu akan lebih dihargai, akan lebih cepat beradaptasi dengan kelompok tersebut. Nah, yang kedua, penyuluh pertanian swadaya lebih mampu mengorganisasikan masyarakat. Umumnya mereka terlibat langsung sebagai pengurus. Nah, itu tadi yang kita bilang ada pengurus kelompok tani, Gapotan, P3A atau Pupjak, bahkan menjadi simbol pengorganisasian komunitasnya sendiri. Penyuluh swadaya tidak hanya mendorong untuk memperkuat proses pengorganisasian mereka sendiri, namun sebagai aktor aktif yang memperkuat organisasi petani. PPS juga bisa berperan sebagai agen bisnis yang potensial. Nah, artinya kalau kita sudah punya usaha tani apa semacam itu, kita akan berpikir pasar. 5. Mampu mengajarkan teknologi dan keterampilan petani lebih tepat. Sebab penyuluh pertanian swadaya memiliki pengetahuan teknis dari pengalaman langsung sebagai petani di lapangan. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bisa berdiskusi, kita tanya jawab. Ada sampaikan kalau penyuluh salah satu syaratnya umum itu tadi kan mampu bermitra dengan penyuluh PNS. Jadi tidak ada istilah tumpang tindih. Tidak ada istilah tumpang tindih nanti. Penyuluh PNS itu dia wajib membina kelompok. BPS juga wajib membina kelompok yang sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan materi, penyuluh PNS harus berkoordinasi dengan penyuluh PNS atau PBB.
Jadi dia harus berkoordinasi dan bermitra di lapangan. Hanya di dalam tupoksinya itu salah satunya nanti juga ada keterlibatan kawan-kawan PNS ini menyusun program dan RKTP. Jadi itulah dasarnya nanti. Jadi kalau kita sudah menyusun program, ada RKTP, itu tidak akan ada yang tumpang tindih. Berperan aktif menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama. Jadi untuk menumbuh kembangan kelompok tani, kapotan, untuk saat sekarang ini bukan lagi semata-mata tugas penyuluh PNS. Kalau kita sudah dibebani, dikasih label sebagai penyuluh swadaya, maka ada kewajiban di situ. Nah, kembali lagi ke pengertian peran. Peran itu baru bisa diakui apabila kita sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau belum, peran kita sebagai penyuluh swadaya tidak ada artinya.